Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 150, Stella Weston dari New York. Diperlukan waktu sekitar 16 jam berkendara ke New York dari Orlando. Kali ini Jordan mengemudi sedikit lebih lambat, jadi mereka butuh 1 hari penuh untuk tiba di New York. New York adalah kota metropolitan internasional kelas dunia yang banyak dihuni orang asing. Jordan telah mengunjungi New York berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Namun, dia akan datang bersama Hailey setiap kali, dan selain menginap di hotel, dia akan menghabiskan sisa perjalanannya dengan berbelanja bersamanya. Sejauh ini, dia belum sempat menikmati pesona kota itu dengan baik. Sekarang, dia punya banyak waktu untuk mengalaminya bersama Victoria dan menjelajahi tempat-tempat wisata satu demi satu. Mereka berkendara ke pusat kota New York City, dan Jordan mendapati bahwa jalan-jalan di kota itu dalam kondisi baik dan pengemudinya lebih baik. Terdapat keberagaman ras yang besar di kota ini, dan pejalan kaki di jalan-jalan berasal dari banyak etnis. Victoria menurunkan kaca jendela kursi penumpang dan menunjuk ke sebuah gedung tinggi di kejauhan. Ia bertanya, "Jordan, apakah kamu pernah ke sana?" Jordan menoleh dan bertanya, "One World Trade Center. Belum pernah ke sana." Victoria tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin mengunjunginya di malam hari?" D observasi berada di lantai 100, 101, dan 102, dan menyediakan pemandangan cakrawala yang indah dari udara. Rasanya luar biasa berdiri di sana dan melihat dunia di bawah sana. Tentu saja, Jordan juga ingin sekali mencobanya. Bukan berarti dia belum melihat banyak hal di dunia. Sebaliknya, itu karena sebidang tanah ini milik keluarga Stelle puluhan tahun lalu. Selain itu, keluarga Stelle telah membeli bank dan pusat perbelanjaan di masa lalu. Saat itu, kakek Jordan berinvestasi dalam banyak proyek di kota New York, dan ia memiliki kekuasaan yang besar. Saat itu, Arthur Huxley hanya memiliki sebuah bengkel kecil. Kakek Jordan juga membantu banyak orang di New York City, tetapi bagaimana keadaan mereka sekarang tidak diketahui. Pada saat ini, telepon seluler Victoria berdering. Itu Stella. Victoria melirik ponselnya dan berkata kepada Jordan. Victoria adalah pacar yang sempurna karena dia akan segera memberitahu Jordan setiap kali dia mendapat panggilan telepon. Sebenarnya, Jordan sangat percaya pada Victoria dan dia sama sekali tidak membutuhkan Victoria untuk bersikap seperti itu. Stella adalah sahabat Victoria, Stella Weston. Ia menjalankan bisnis produk kosmetiknya sendiri dan merupakan wanita karir yang sangat sukses. Dialah yang mengundang Victoria untuk datang ke New York. "Halo, Stella. Sayang, bisakah kamu datang ke New York hari ini?" Stella selalu memanggil Victoria dengan sebutan, "sayang." "Saya sudah sampai di sini. Kita baru saja sampai di pusat kota." "Apa? Kau sudah sampai? Bukankah kau bilang akan datang malam ini? Kirimkan lokasimu, aku akan menjemputmu." "Tidak apa-apa. Aku yang menyetir ke sini." "Kalau begitu, temui aku di kantorku. Tinggallah bersamaku sebentar. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti." Setelah menutup telepon, Victoria menatap Jordan tanpa daya dan berkata, "Saya khawatir kita tidak bisa pergi ke One World Trade Center malam ini untuk menikmati pemandangan." Jordan tersenyum dan bertanya, "Apakah sahabatmu mengajakmu keluar?" Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, aku memang berencana untuk menghabiskan waktu bersamamu hari ini dan menunggu sampai besok untuk memberitahunya bahwa aku sudah tiba, tapi aku tidak tahu kalau dia akan meneleponku secepat ini." Jordan dapat melihat bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Maka, Jordan mengantar Victoria ke gedung tempat kantor Stella berada. Begitu mereka memasuki lobi gedung perkantoran, seorang wanita berpakaian modis, memakai gaun merah muda dan lipstik merah melompat ke arah Victoria. Menakjubkan. "Stella." Mereka berpelukan dan bahkan berciuman. Stella lah yang memaksakan ciuman itu. Hal itu membuat Jordan merasa sangat canggung karena Victoria adalah pacarnya, namun dia dicium dengan paksa. Meskipun Stella seorang wanita, dia merasa gelisah. "Anda sangat liberal bahkan di lobi kantor Anda." Victoria juga sedikit tidak berdaya. Stella berseru sambil tersenyum, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Akhirnya kau datang ke New York untuk menemuiku. Kita akhirnya bisa mengobrol sambil minum-minum." Jordan mendengar Victoria menyebutkan bahwa dia dan Stella bertemu di kapal pesiar di luar negeri. Saat itu, keduanya sedang dalam suasana hati yang buruk dan menenggelamkan kesedihan mereka dalam anggur di bar. Mereka kemudian mulai mengobrol satu sama lain. Mereka akhirnya mengobrol sepanjang sisa malam itu. Mereka berdua berusia sekitar 30 tahun, dan Stella 3 tahun lebih tua dari Victoria. Mereka juga memiliki ciri-ciri kepribadian yang sama dan keduanya adalah wanita yang mandiri dan dominan yang memiliki karir yang sukses.
Stella kini memiliki merek produk kosmetik yang dinamai sesuai namanya sendiri dan merekrut seorang aktris papan atas yang terkenal untuk menjadi duta mereknya. Kosmetiknya laris manis. Victoria memperkenalkan Jordan kepada Stella. Stella, perkenalkan. Dia Jordan, pacarku. Stella mengukur Jordan dan menyadari bahwa dia mengenakan pakaian biasa yang terdiri dari TS, high plus red sederhana, celana linen, dan sepatu kasual. Dia tidak mengenakan aksesoris mahal apapun, seperti jam tangan, gelang, cincin, atau apapun lainnya. Sebagai orang yang akrab dengan industri fashion, Stella memiliki kesan buruk terhadap Jordan karena cara berpakaiannya. Dia pikir dia pasti miskin atau tidak punya selera mode yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak membawa satu pun barang desainer? Halo. Stella melambaikan tangan ke arah Jordan dengan acuh tak acuh. Stella dan Victoria adalah sahabat karib. Victoria terus memujinya sepanjang perjalanan, jadi dia pikir Victoria akan menjabat tangannya. Jordan sudah siap untuk mengulurkan tangannya, hanya untuk menyadari bahwa Stella tidak ingin terlalu dekat dengannya. Halo. Jordan juga hanya melambaikan tangannya. Victoria, ikut aku. Kita sedang melakukan siaran langsung sekarang. Ayo ikut bersenang-senang. Stella meraih tangan Victoria dan menuju lift. Jordan ikut serta. Ketika mereka tiba di lantai 13 tempat perusahaan Stella berada, dia menemukan bahwa hampir semua karyawannya adalah perempuan. Ada juga laki-laki, tetapi mereka cukup feminin. Semua orang tampak sibuk dan terus berjalan. Jordan menabrak 4 orang saat kami berjalan 10 langkah ke depan. Perusahaan macam apa ini? Situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi di S Corporation. Dimanapun dia muncul, para karyawan akan secara sadar menghindar dan mundur. Namun, karyawan perusahaan ini tampaknya punya nyali untuk mengetuk Stella. Stella menarik Victoria ke sebuah ruangan di mana seorang gadis tengah menatap ponselnya dan menjadi pembawa acara siaran langsung. Jadi dia menjual barang dagangan saat siaran langsung. Jordan tahu bahwa itu adalah metode penjualan e-dagang yang populer. Namun, dia tidak menyangka pemilik merek produk kosmetik melakukan hal serupa secara langsung. Ketika mereka tiba di kamar, Stella menghampiri Jordan dan berkata, "Namamu Jor, siapa namamu tadi?" "Nama saya." Jordan baru saja hendak berbicara. "Ah, tidak apa-apa, duduklah di sini dan jangan bergerak. Kita sedang melakukan siaran langsung sekarang, jangan masuk ke dalam bingkai kamera, oke?" Stella memandang Jordan. Jordan mengangguk. "Baiklah." Stella kemudian meraih Victoria dan mereka berdua muncul dalam siaran langsung.